Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update Bitcoin dan juga salah satu informasi mengenai penundaan keputusan Bitcoin Spot ETF oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Dan tentunya ini sangat menarik sekali harus gua bahas karena masih banyak orang juga yang telah bertanya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita membeli Bitcoin? Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, memang baru-baru ini bertebaran di beberapa media sosial mengenai adanya suatu penundaan keputusan dari Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company ataupun institusional, salah satunya ARK Investment yang telah dipimpin oleh Cathie Wood. Dan itu pun tentu akan berdampak juga terhadap beberapa big company yang lain yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF seperti BlackRock, Fidelity, Invesco, dan juga sebagainya. Nah, tapi di sini yang bakalan gua bahas adalah mengapa ini harus gua sampaikan dan juga mengapa gua telah membuatkan judul bahwa ini adalah salah satu kesempatan terakhir untuk para retail membeli Bitcoin. Karena sebelum harga Bitcoin itu stabil di kisaran 900 juta, 1 miliar rupiah, mungkin saja bisa lebih di atas 1 miliar rupiah. Jadi asumsi gua dan juga perspektif gua pribadi bisa mengatakan seperti demikian. Kalian bayangkan saja ada berapa big company, ada berapa institusi yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF terhadap regulator Amerika Serikat. Dan berapa total aset ketika kita gabungkan dari beberapa big company tersebut yang akan masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Sementara pada all time high di tahun 2021 saja, market cap secara global hanya di kisaran 3 triliunan US dollar dan harga Bitcoin di kisaran 900 jutaan rupiah. Apalagi dengan penggabungan aset dari beberapa institusional dan juga big company dikumpulkan yang akan masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency yang lebih kurangnya mencapai 15 triliunan US dollar. Wow, kira-kira berapa harga satu keping Bitcoin ketika pengajuan Bitcoin Spot ETF ini akan disetujui oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Tetapi sekali lagi pembahasan kali ini hanya sekedar perspektif gue pribadi saja, dan gue pun tidak bisa memaksa kalian apakah kalian harus membeli Bitcoin saat ini ataupun tidak. Yang jelas ini adalah kesempatan terakhir untuk kita bisa membeli Bitcoin. Sementara hitungan waktu semakin memepet dan kita menuju halving Bitcoin hanya sekitar 210 harian saja. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gua tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga Bitcoin dan juga kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Dan untuk kondisi market cryptocurrency hari ini, dari segi volume perdagangan secara global di industri cryptocurrency sedang terjadi kenaikan sekitar 49,26%. Dengan market cap secara global sedang mengalami pertumbuhan sekitar 0,45% dan hanya memiliki total market cap di 1,05 triliun US dollar. Kita pun bisa melihat untuk Bitcoin sedang terjadi kenaikan sekitar 0,15% dengan harga di 26.429 US dollar. Ketika kita rupiahkan, harga dari satu keping Bitcoin kemungkinan di kisaran 410 jutaan rupiah. Ya, jadi sekarang ini kondisi harga dari Bitcoin sekitar 410 jutaan rupiah. Begitu juga dengan Ethereum sedang terjadi kenaikan sekitar 0,54% dan juga beberapa altcoin, ada sebagian altcoin yang sedang terjadi kenaikan tetapi ada juga yang masih terjadi penurunan. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, untuk informasi yang pertama, di mana di sini adanya suatu informasi bahwa regulator Amerika Serikat ataupun SEC telah menunda putusan pada saham ARK21 dan juga ETF Bitcoin Global Export. Nah, jadi ini adalah informasi yang begitu besar sekali, bahkan banyak sekali orang-orang yang telah berspekulatif dengan adanya suatu informasi seperti demikian mengenai penundaan keputusan dari salah satu perusahaan ARK21 yang telah mengajukan proposal mengenai Bitcoin Spot ETF terhadap regulator Amerika
Amerika Serikat yaitu SEC. Jadi beberapa spekulatif dan juga perspektif dari setiap individual itu menyatakan kemungkinan ini adalah salah satu nafas terakhir atau kemungkinan kesempatan terakhir untuk kita bisa mengakumulasi ataupun meningkatkan dari kepemilikan Bitcoin kita sebelum pengajuan Bitcoin Spot ETF ini telah disetujui oleh regulator Amerika Serikat. Dan kira-kira kapan putusan tersebut itu akan dilakukan oleh SEC? Apakah bulan depan atau mungkin beberapa bulan ke depan? Dan di dalam sebuah artikel ini pun telah disampaikan bahwa untuk keputusan tersebut itu akan dilakukan per tanggal 10 Januari di tahun 2024. Jadi regulator sekuritas Amerika Serikat baru-baru ini telah mengumumkan penundaan keputusannya terhadap ARK-21 Shares Bitcoin ETF. Oleh karena itu, Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat ataupun SEC telah menetapkan 10 Januari 2024 sebagai hari yang menentukan untuk memberi lampu hijau atau menolak usulan amandemen tersebut. Nah, jadi keputusan tersebut itu akan dilakukan per tanggal 10 Januari tahun 2024. Apakah pengajuan Bitcoin Spot ETF dari ARK Investment ini ataupun ARK-21 Shares akan disetujui ataupun ditolak? Dan tentunya ini pun akan berlaku juga terhadap beberapa big company ataupun institusi yang lain yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF terhadap regulator Amerika Serikat, di antaranya BlackRock, Fidelity, Invesco, Bitwise, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini semuanya akan dipukul rata. Jadi untuk keputusan tersebut apakah akan di-approve ataupun ditolak akan dilakukan per tanggal 10 Januari 2024. Jadi kita masih memiliki waktu sekitar beberapa bulan ke depan untuk bisa meningkatkan dan juga mengakumulasi tingkat kepemilikan Bitcoin kita. Jadi gua sebetulnya senang gak senang dengan adanya suatu keputusan penundaan dari SEC ini terhadap pengajuan Bitcoin Spot ETF dari perusahaannya ARK-21 ataupun ARK Investment. Karena ini pun salah satu nafas juga untuk melonggarkan gitu ya, agar kita sebagai retail masih diberikan waktu untuk terus-menerus meningkatkan dari segi kepemilikan ataupun meningkatkan portfolio kita, terutama Bitcoin. Dan inilah kira-kira tenggang waktu sampai Bitcoin dibelah dua ataupun halving Bitcoin. Jadi kisaran 210 hari lagi kita akan menuju halvingnya Bitcoin. Ya, jadi untuk 210 hari gua rasa ini adalah waktu yang begitu singkat karena antara halving Bitcoin dengan keputusan dari beberapa big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF ini, lebih cepat keputusan Bitcoin Spot ETF dari beberapa big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF terhadap regulator Amerika Serikat. Ya, jadi apakah Bitcoin akan terbang terlebih dahulu di bulan Januari ketika pengajuan Bitcoin Spot ETF itu telah disetujui oleh SEC? Atau mungkin memang Bitcoin ini akan tetap melandai terlebih dahulu sampai setelah terjadinya halving Bitcoin. Jadi yang perlu kalian perhatikan mungkin ya lebih kurangnya kita masih memiliki waktu sekitar 210-an hari lagi untuk kita bisa terus-menerus mengakumulasi ataupun meningkatkan dari kepemilikan Bitcoin kita. Dan untuk informasi yang terakhir, mengapa gua telah menyatakan bahwa sekarang adalah kesempatan terakhir untuk kita membeli Bitcoin sebelum harga Bitcoin menjadi stabil di kisaran 900 juta, 1 miliar rupiah, bahkan lebih dari 1 miliar rupiah. Karena di sini pun ada beberapa anggota dari Parlemen Amerika Serikat yang telah mendesak terhadap regulator Amerika Serikat ataupun SEC untuk segera menyetujui ETF Bitcoin Spot, katakan tidak ada alasan untuk menolak permohonan. Ya, jadi selain kita didorong oleh halvingnya Bitcoin, terkait juga beberapa big company ataupun institusional yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF yang memungkinkan akan mendongkrak dalam suatu harga Bitcoin ketika pengajuan Bitcoin Spot ETF ini telah berhasil disetujui ataupun di-approve oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Jadi perspektif gue itu lebih ke arah sana ya, mengapa gue bisa memiliki suatu asumsi Bitcoin ini akan menjadi stabil karena ada beberapa institusi di belakang sana yang kemungkinan akan menahan harga Bitcoin atau mungkin yang akan lebih menstabilkan lagi dari segi harganya Bitcoin. Entah di kisaran berapanya ya, menurut gua di range harga 900 jutaan bahkan mungkin di 1 miliar rupiah. Karena gua pun telah mengacu juga terhadap ketika Bitcoin telah terjadi halving dalam beberapa bulan ke depan itu selalu mengalami new all time high. Itulah yang telah gua lihat secara historical dari kinerja Bitcoin setelah terjadinya halving Bitcoin.
Dan inilah 4 anggota Parlemen Amerika Serikat yang telah meminta Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat ataupun SEC untuk segera menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ataupun ETF menyusul keputusan pengadilan banding. Tidak ada alasan untuk terus menolak permohonan tersebut berdasarkan standar yang tidak konsisten dan juga diskriminatif. Kami mendesak Anda untuk segera menyetujui pencatatan ETF Bitcoin Spot, kata anggota parlemen tersebut kepada Ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Wow, inilah 4 anggota Kongres Amerika Serikat ataupun anggota Parlemen Amerika Serikat yang telah mendesak ataupun mendorong terhadap Ketua SEC yang bernama Gary Gensler bahwa Gary Gensler tidak memiliki suatu alasan apapun untuk menolak pengajuan Bitcoin Spot ETF ini yang telah diajukan oleh beberapa big company. Wow, ini menarik banget lah ya pokoknya, jadi agak sedikit ngeri-ngeri sedap juga adanya suatu desakan dari beberapa orang yang memiliki power di negara Amerika Serikat terhadap Ketua Regulator Amerika Serikat ataupun SEC yang bernama Gary Gensler. Dan anggota parlemen ingin ETF Bitcoin disetujui, jadi inilah beberapa nama yang telah mendorong terhadap regulator Amerika Serikat ataupun salah satunya ketua dari SEC ini yang bernama Gary Gensler. Pertama ada Mike Flood, yang kedua Tom Emmer, yang ketiga Willie Nickel, dan yang keempat ada Richie Torres. Mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat ataupun SEC, Gary Gensler tentang Selasa mendesak regulator untuk segera menyetujui permohonan dana yang telah diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF. Para anggota parlemen telah menulis, kami menulis untuk memastikan Komisi Sekuritas dan juga Bursa ataupun SEC tidak terus melakukan diskriminasi ataupun diskriminatif terhadap produk yang telah diperdagangkan di bursa Bitcoin Spot ETF. Wow, jadi sudah bukan kaleng-kaleng, 4 anggota parlemen Amerika Serikat ini langsung mengirimkan surat terhadap Ketua Regulator Amerika Serikat ataupun SEC yang bernama Gary Gensler agar tidak terus melakukan diskriminatif terhadap produk-produk yang diperdagangkan di bursa Bitcoin Spot ETF. Jadi dengan adanya dorongan-dorongan seperti ini, kemungkinan tidak akan bisa mengelak lagi untuk regulator Amerika Serikat akan menolak pengajuan Bitcoin Spot ETF ini yang telah diajukan oleh beberapa big company, terutama BlackRock. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru mengenai Bitcoin Spot ETF yang baru-baru ini telah kembali ditunda keputusan tersebut oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC sampai dengan bulan Januari tanggal 10 tahun 2024. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.